Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, perkenalkan saya Nasrul Fahmi, sebagai Wadi. Baik, saya kali ini akan sharing tentang bagaimana mendapatkan email atau konfigurasi email dengan Cloudflare gitu ya. Eh, Nanti akan ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kita akan sampaikan bersama. Nah, ini saya punya dua website yang kita integrasikan dengan Cloudflare, gratisan aja, free. Ada Sendoibu dan Zanas.id. Dua-duanya sudah disetujui untuk email forwardingnya gitu ya. Di sini kan ini ada email forwarding seperti ini. Nah, email routing ini tujuannya adalah untuk hanya bypass ya sepertinya ya. Jadi kita ketika mau mengirimkan email, jadi kan ketika kendalanya itu kalau kita pakai Cloudflare, settingan untuk DNS-nya itu kan ketarik semuanya ke Cloudflare ya, meskipun kita masih bisa setting manual ya di beberapa DNS-nya. Tetapi hampir kebanyakan kalau pengguna Cloudflare itu kan agak males ribet gitu ya untuk menyeting DNS khusus untuk email dari providernya atau dari layanan hostingnya, dan itu pun kan juga terbatas. Ada juga kondisi kita seringnya adalah menggunakan email dari Gmail gitu sebagai main email kita atau email utama kita ketika kita mau mengirim pesan dan menerima. Tetapi ada kebutuhan akan menjadi menarik kalau misalnya alamat emailnya adalah .com atau profesional gitu ya, seperti yang ada di sendoibu.com ini kan emailnya info@sendoibu.com gitu ya. Maka ini akan lebih menarik daripada sendoibu@gmail.com misalnya seperti itu. Nah, email routing ini salah satu alternatif ketika kita menghendaki adanya email yang gak ribet tapi masih menggunakan Gmail, karena dulu sempat ada Gmail itu bisa untuk ini ya, bisa untuk email yang corporate gitu at sendoibu.com misalnya gitu, at zanas.id itu dulu masih gratis, sekarang harus berbayar gitu ya email yang dari Google itu. Meskipun kalau saya masih punya yang versi gratisnya itu masih bisa digunakan, tapi hanya sebagai alias saja. Jadi sebetulnya dia pakai email yang lain. Nanti kita akan bahas di sesi yang lain. Kali ini kita akan membuat yang dari Cloudflare. Nah, fitur ini tidak akan muncul di awal mula, tapi nggak tahu ya untuk pengguna baru sekarang ini apakah sudah langsung atau harus pengajuan dulu, karena ini masih beta statusnya. Kalau yang lain kan ini sudah rilis. Kalau yang ini masih beta email routing ini. Create custom email address for your domain and route incoming email to your preferred mailbox. Jadi incoming email yang ke sini ini nanti akan dikirimkan ke mailbox default kita. Oke. Kalau sudah disetujui, jadi nanti email requested gitu ya. Jadi sebelum ke tahapan ini itu ada tahapan pengajuan dulu. Nanti akan disetujui oleh si siapa ini, Cloudflare. Nah, nanti kalau disetujui itu akan muncul informasi mana ya? Oh, bukan ini ya. Cloudflare. Ini no reply, yang atasnya mana ya? Nah, katakanlah ini yang waktu Sendoibu ya. Your zone sendoibu.com has now access to the email routing beta. You can access ini Cloudflare email routing has now available for Sendoibu. Jadi ketika kita mengajukan nanti akan dapat notifikasi bahwasanya pengajuan kita disetujui. Nah, lanjut ke langkah selanjutnya. Di Zanas ID ini juga disetujui ya. Kita langsung create address gitu ya di sini. Jadi ini ada infonya, misalnya info, atau kita mau bikin admin, atau me
atau Zaki atau siapapun lah bisa ya. Nah, katakanlah ini info aja ya, info@zanas.id, send to atau drop. Kalau drop kan di di delete ya, drop itu ya. Nah, saya kurang paham juga nih, drop ini apa ini maksudnya. Katakanlah send to aja ya. Nah, send to-nya ke kalau ini kan sudah pernah saya daftarkan karena saya menggunakan yang di Sendo Ibu itu saya destinasinya adalah ke zaki.fuadi@gmail. Tapi karena misalnya kita mau ini kan terkait Zanas, misalnya mau saya kirim ke zanas.id@gmail.com seperti ini ya, create, kemudian kita klik save. Nah, custom address created verification email sent to, suruh memverifikasi karena nanti di sini statusnya adalah pending verification. Nah, kalau pending verification belum bisa digunakan, kita masuk ke email yang sini paling atas nih ya, verify email address, kita klik. Nah, udah selesai. Ketika kita kembali ke halaman sini lagi, ini kita reload ya. Nah, ini udah aktif ya, udah aktif dan sini verify. Nah, tetapi masih ada kendala ini belum selesai di pengaturannya. Potential record conflict ini ya, view DNS record. Nah, konflik recordnya apa? Di sini ini ada bawaan dari hostingnya ya, hostingnya itu di MX-nya zanas.id, padahal yang diminta adalah sini. Nah, ini daripada kita copy paste ini kita buka baru aja lah ya, open a new tab aja, kemudian di DNS nya tadi, nah ini kan ada konfliknya ya. Nah, ini edit aja yang MX tadi ini ya, MX channel ini kita ganti menjadi ini aja, nanti prioritinya 93. Oke. Atau delete aja mudahnya, delete. Terus sama yang satunya lagi txt SPV 1 ini ya, include anti spam. Tapi berarti yang defaultnya yang dari hosting kita anggap tidak digunakan ya. Ya ini ya, ini delete aja ini. Tapi kalau masih digunakan ya jangan di delete, biar tetap ada email masuk ke sana. Nah, karena saya tidak menggunakan, jadi cukup dari email ini ya sudah. Kita klik MX, kemudian ini zanas.id, email servernya tadi ini ya. Nah, auto prioritinya tadi 93 kalau nggak salah ya, 93. Save. Kemudian kita bikin lagi, ganti yang ini Linda 53 MX, ini zanas.id, dan sini 53, save. Kemudian MX lagi 54, MX zanas.id 54. Nah, sekarang yang txt ratingnya nggak ada ya. Nah, txt zanas.id, yang txt ini paste gini ya, kita save. Oke, ini sudah. Coba kita cek lagi di sini ya, atau klik kanan reload ya. Nah, ini routing enable gitu ya. Udah sebenarnya selesai ini ya. Ini ketika kita klik udah nggak ada konfliknya, udah selesai. Coba kita kirim email ke sini ya. Nah, ini emailnya kita kirim pakai ini kan yang Zanas ya. Kemudian yang email satunya saya yang ini zaki.fuadi ya. Kita compose. Nah,
ini halo, ini coba Cloudflare, tes, dicoba. Nah, kita klik send ya, kirim. Oke, kita kirim, ini pesan terkirim. Kita cek di sini. Oh. Sebentar. Ini tadi di forwardnya kemana ya? Benar ya? Atau mungkin belum? Atau di spam? Tidak. Ini udah. Tadi agak telat ya. Tes dicoba. Nah, kemudian sendernya ini ya. Benar ya, ke sini ya. Tapi kekurangannya ini ketika kita replay. Oke. Baik. Ini ketika kita replay itu terkirimnya adalah dari zanas.id. Jadi bukan dari apa itu? Nah, ini terkirimnya dari zanas.id@gmail, bukan dari info@zanas.id. Nah, kekurangannya itu sih. Jadi ini lebih bagus ke di sininya ya, di apa ini interface-nya di awal lah katanya, istilahnya gitu. Jadi ketika orang melihat emailnya, emailnya corporate, tapi ketika dikirimkan di replay baru ketahuan ternyata tidak. Nah, sampai saat ini saya belum tahu caranya untuk menggunakan itu, sehingga tidak bisa. Ada caranya, tetapi itu nanti coba. Saya belum mencobanya di sini ya, di email forwarding ya. Tapi email forwarding itu membutuhkan authentication lah atau apa itu ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini kan di sini ada ya. Nah, ini send email alias ya, send mail as apa ini. Nah, ini ketika ditambahkan misalnya kan info@zanas.id misalnya gitu ya. Nah, dia butuh verifikasi SMTP-nya, password-nya ini apa? Ini kan kita nggak tahu. Ini nggak ada. Saya masih cari-cari, belum dapat gitu. Ini kalau kita add account nggak mau, karena passwordnya required. Atau coba kita pakai itu ya, password dari akun. Nggak mau juga. Nah, jadi nggak bisa menggunakan email alias sebagai pengirimnya, sendernya. Nah, ini bisa kalau kita pakai domain, itu bisa kalau pakai hosting bawaan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan dari apa ini si Cloudflare emailing ini, sehingga tidak bisa digunakan untuk semacam tadi. Oke, itu tutorial kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.